Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Fatimah M.Hum. Semoga Allah selalu menjaga Ibu, selalu memberikan keberkahan dalam aktivitas-aktivitas yang Ibu lakukan sehari-hari. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang membawa kita minadz zulumati ilan nur. Beliau juga yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam kesempatan wawancara ini, pertama saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Salimi. Saya biasa dipanggil dengan Bapak Salim di sini. Di lingkungan kita di sini saya biasa dipanggil dengan sebutan Salim. Kemudian untuk nomor registrasi saya 222-111-271. Kemudian alamat di sini saya beralamatkan di Perum Geria Patrol Asri, Blok Bundar, Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Kemudian tempat tanggal lahir saya dari Pamekasan. Lahir saya di Pamekasan 1 Maret tahun 1989. Kemudian tentang latar pendidikan dulu saya di Madura, dari mulai TK Bustanul Arifin tahun 93. Kemudian tahun 94 saya masuk ke SD. Kemudian tahun 2000 saya lulus dari SD. Nama SD-nya yaitu SDN Lemper 2, Desa Lemper, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Untuk MTS-nya saya masuk MTS itu tahun 2000. Tahun 2000 sampai tahun 2003 nama MTS-nya, dulu saya di pesantren. Nama MTS-nya MTS Tanwirul Islam, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. MA-nya pun sama, di MA Tanwirul Islam dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kemudian untuk kuliahnya, saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nazhatut Tullab di Sampang, di Kabupaten Sampang juga. Kemudian jurusan yang saya ambil ketika saya kuliah yaitu jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan insya Allah nanti di S2 ini mudah-mudahan Allah ridhoi, mudah-mudahan Allah lancarkan. Saya rencana ngambil di jurusan PAI juga di S2 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian motivasi mendaftar di Pasca YIN Syekh Nurjati Cirebon ini, pertama ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ingin menambah pengalaman keilmuan, di mana memang jenjang kuliah saya itu sudah lama sekali. Dari S1 dengan S2 ini saya lulus S1 itu tahun 2010. Jadi masuk kuliah tahun 2006 bulan Juli atau enggak Agustus waktu itu, lulus di tahun 2010. Seperti itu. Kemudian selain mencari ridha Allah dan pengalaman keilmuan, menambah wawasan sekaligus juga bisa mempunyai kenalan baru, mempunyai hubungan silaturahmi baru dengan teman-teman di Cirebon. Karena kebetulan memang saya adalah pendatang dan memang
saya adalah orang baru di sini sehingga butuh banyak relasi, butuh banyak kenalan. Maka kesempatan ini akan saya gunakan untuk sebagai ajang silaturahmi juga. Kemudian berikutnya adalah kiat-kiat menjalankan studi untuk selesai tepat waktu. Kiat-kiatnya kalau saya pribadi adalah kita mengatur waktu dengan baik, kita mengatur waktu betul-betul efisien. Karena untuk saya pribadi aktivitas saya memang agak padat sehingga betul-betul harus mengatur waktu dengan baik. Saya kebetulan di sini adalah guru Al-Quran. Aktivitas saya di guru Al-Quran ini di sekolah sama di guru Al-Quran. Kemudian aktivitas di sekolah, kebetulan saya di sini menjadi koordinator Al-Quran seharian. Jadi di koordinator Al-Quran di TK, di SD, kemudian di SMP, di salah satu sekolah di sini. Namanya TK, SD, SMP Global Mandiri, Patrol. Kemudian aktivitas saya selain itu, kalau maghrib dari setengah 6 sampai setengah 8, saya beraktivitas di musola, memegang salah satu musola, nama musolahnya adalah Musola Nurul Iman. Yang kita bina di sini juga Rumah Ngaji Nurul Iman. Di sini kita membina anak-anak untuk pembinaan membaca Al-Quran dan tahfidzul Quran. Kemudian praktek-praktek sholat dan lain sebagainya. Dilanjut juga aktivitas yang sama di subuh hari. Jadi kita juga ada aktivitas di subuh hari dengan anak-anak. Jadi kegiatan kalau di musola itu ada di maghrib setengah 6 sampai setengah 8. Kalau di musola kegiatannya dari setengah 5 sampai jam 6 pagi. Itu aktivitas sehari-hari. Jadi dari mulai subuh saya sudah mulai beraktivitas sampai selesai aktivitas itu agak malam sampai setengah 8. Itu kalau tidak ada kegiatan lain di setelah isyaknya maka free. Tapi kadang-kadang mempunyai aktivitas yang lain. Maka kiat-kiat yang saya lakukan untuk selesai tepat waktu ini adalah menggunakan waktu malam untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas untuk tugas kuliah ke depannya insyaallah. Kemudian selain itu saya juga bisa melakukan administrasi dan kegiatan-kegiatan kuliah di waktu libur. Karena kebetulan saya di hari Sabtu dan hari Ahad libur. Dan alhamdulillah kemarin ketika minta izin ke sekolah, hari Jumat juga boleh melakukan aktivitas di tempat kuliah. Jadi alhamdulillah sekarang mempunyai fasilitas hari Jumat dan hari Sabtu untuk kuliah. Karena yang saya tahu kabarnya kuliah di YIN Syekh Nurjati itu hari Jumat dan Sabtu libur. Kemudian untuk kesiapan administrasi keuangan, insya Allah siap. Karena memang dari aktivitas sekolah ini saya ada penghasilan, di mana dari penghasilan saya di sekolah ini insya Allah saya masih bisa sisihkan uang sebesar 1 juta rupiah insya Allah. Jadi kalau bayar langsung memang mungkin sebenarnya agak berat ke saya untuk bayar langsung, tapi saya bisa membayarnya 1 juta. Atau kalau memang dari pihak YIN juga menuntut saya untuk membayar langsung, solusi lainnya adalah saya bisa minta bantuan ke sekolah untuk dibayarkan di awal dan dipotong gaji 1 juta setiap bulannya. Itu rencana yang saya rencanakan. Karena setahu saya bisa dihitung dari pendanaan itu kurang lebih 1 juta per bulannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk rencana fokus penelitian saya itu adalah di bidang Al-Quran. Nanti fokusnya 2, yaitu kaderisasi guru Al-Quran, sehingga rencananya memang para guru Al-Quran ini adalah guru-guru yang profesional dalam mengajarkan Al-Quran, dari mulai profesionalisme di waktu, kemudian di profesionalisme di administrasi pengajaran, sampai persiapan dan lain sebagainya. Itu proyek yang akan menjadi fokus saya. Kemudian yang kedua adalah pengentasan buta aksara Al-Quran, di mana di Indramayu pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Maka target yang ingin saya capai adalah
bagaimana mengentaskan baca tulis Al-Quran, pengentasan buta aksara Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak karena durasi juga sudah 10 menit lebih. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.